kita memulai belajar hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu ya secara bersama-sama. Pada ketua kelas silakan dipimpin. Baik Bu. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa secara bersama-sama tadi, pembelajaran kita hari ini dapat diambil hikmahnya oleh anak ibu nanti, bisa ditangkap, bisa diulang-ulang lagi nanti di rumah ya. Ya Bu. Baik, bagaimana kabarnya anak ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu. Apakah tadi sebelum berangkat sekolah sempat sarapan? Ada Bu. Apakah ada yang sholat subuh? Ada Bu. Pintar. Itu sangat penting sebelum berangkat sekolah. Jangan sampai kita bangun terlambat, kita nggak sempat sholat, kita nggak sempat sarapan, kita nanti sampai di kelas kita ngantuk, kita lapar, kita mengganggu semuanya pada saat proses pembelajaran. Di kelas ini semuanya terlihat jelas siapa yang sudah sarapan, siapa yang belum, siapa yang sholat subuh, siapa yang tidak, gitu kan sangat terlihat jelas di wajahnya. Siapa yang sholat subuh tadi pasti wajahnya jernih, segar, fresh gitu kan, terlihat kayak semangat mau belajar sekarang. Apalagi yang sudah sarapan. Kalau belum sarapan dia lesu, lemas, ngantuk gitu kan. Paham mana Ibu? Paham Bu. Sebelum berangkat ke sekolah tadi adakah kendala seperti yang susah mendapat ojek, yang berangkat ke sekolah banyak bocor atau gimana? Adakah tadi kendalanya? Alhamdulillah tidak ada Bu. Itu sangat penting juga. Sebelum berangkat sekolah tidak hanya keperluan kita ke sekolah yang kita cek seperti tugas, buku, tidak itu saja. Bagi yang membawa motor, periksa dulu motornya apakah ada yang habis bensin, banyak bocor atau gimana selain ya segalanya. Kalau untuk yang nanti ojek, kita lihat dulu kalau kesiangan ada nggak ojek, kalau pagi-pagi ada nggak ojek, kita lihat situasinya. Ya, sekarang Ibu akan lanjut masuk ke pembelajaran. Sebelum itu Bu ambil absen dulu. Adakah yang tidak hadir? Hadir semuanya Bu. Ya, terlihat jelas semua bangkunya terisi ya. Sebelum Ibu masuk ke materi, adakah mengulang materi yang minggu lalu atau membaca materi yang minggu sekarang? Ada Bu. Bentar, dikit Ibu ulang materi minggu lalu itu tentang pengertian matriks. Kalau yang sekarang kita masuk kepada operasi penyembelahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks. Ibu akan menampilkan medianya sekaligus Ibu menjelaskan di papan. Apakah terlihat jelas? Kurang jelas Bu. Kalau seperti ini, Sudah Bu. apa materi kita hari ini? Matriks Bu. Di sana itu dijelaskan, dilihatkan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks serta operasi perkalian. Oh, Ibu lupa menambahkan perkaliannya. Tuh, itu materi kita hari ini. Di sana terlihat, ayo kita belajar, jangan malas. Jika nanti ada yang tidak paham bertanya kepada Ibu ya. Ya Bu. Bisa lagi sebelum kita masuk kepada indikator, di sana itu dijelaskan itu kita mengingatkan kembali apa itu pengertian matriks. Apakah kalian masih ingat? Tidak Bu. Berarti tidak mengulang pembelajaran ya di rumah. Pengertian matriks itu ialah susunan bilangan yang berbentuk barisan, berbentuk baris dan juga kolom. Nah, ini dia. Yang berwarna itu disebut dengan baris dan yang berwarna hijau itu disebut dengan kolom. Jadi Bu tuliskan di depan. Singkat saja di papan biar tidak banyak bukan waktu. Yang ini disebut dengan baris dan yang ini disebut dengan kolom.
saja nama yang terdiri di matriks ini? Tidak, Bu. Oke, kan Ibu jelaskan. Yang ini disebut dengan nama matriks. Nama matriksnya misalnya kita beri nama A, B, C atau pokoknya huruf besar. Nah, misalnya dilihatkan. Yang kedua itu banyak matriksnya. Kan di sini dijelaskan M kali M. Nah, ini banyak matriks. Dan ini banyak kolomnya. Ini banyak baris dan ini banyak kolomnya. Apakah jelas? Jelas, Bu. Yang ini disebut dengan ordo. Berarti pasti ingat ya. Berarti sudah ingat ya yang Ibu jelaskan apa saja yang terdiri dari matriks itu. Sudah, Bu. Sekarang kita lanjut kepada materi kita hari ini, yaitu sesuai di silabus kita membahas sekarang itu 3 indikator untuk menyelesaikan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks. Apa itu operasi penjumlahan pada matriks? Adakah yang tahu? Atau yang tadi malam baca materinya, adakah yang tahu? Tidak, Bu. Lain kali kalau sebelum belajar atau malamnya baca-baca materinya. Dan di sana di media Ibu itu dijelaskan bahwa operasi penjumlahan matriks itu ialah menjumlahkan elemen-elemen yang ada di matriks A, hal seperti ini, dijumlahkan dengan elemen-elemen yang ada di matriks B. Apakah paham? Paham, Bu. Nah, di dalam operasi penjumlahan matriks itu juga ada sifat-sifatnya, sama seperti kita adanya sifat-sifat yang telah kita ketahui sebelumnya, adanya komutatif, asosiatif, sifat lawan, dan identitas penjumlahan. Itu sudah kita pelajari dulu ya, jadi tidak perlu Ibu bahas lagi sekarang. Tinggal nanti anak Ibu masuk kepada matriksnya, tinggal mengganti saja di sifat-sifat ini ya. Karena Ibu akan jelaskan dulu bagaimana cara penyelesaian operasi penjumlahan. Nah, di situ kan ada langsung dimasuk kepada contoh soal, langsung saja masuk ke contoh soal. Di sana jika diselesaikan soal di bawah ini, jika matriks A bernilai 1, 4, 2, 5, 3, 6 dan B 3, 6, 4, 7, 9, 8. Maka tentukan A ditambah 5. Bagaimana akan menyelesaikannya? Di sana kan sudah langsung dilihatkan hasilnya. Apakah anak Ibu paham dengan atau perlu Ibu jelaskan yang di media Ibu itu kan sudah jelas? Apakah Ibu jelaskan lagi? Tidak usah, Bu. Nanti paham ya bagaimana penyelesaiannya? Insya Allah, Bu. Nah, seperti itu. Yang pertama dulu kita jumlahkan, biar Ibu jelaskan sedikit dan paham. Menjumlahkan elemen yang ada di kolom pertama dengan elemen yang ada di kolom yang pertama juga di matriks yang B. Yaitu 1 ditambah 3, 1 ditambah 3, 2 ditambah 4, 3 ditambah 5. Itu juga dengan selanjutnya menjumlahkan elemen di kolom kedua di matriks A dengan elemen kedua di matriks B. 4 ditambah 6, 5 ditambah 7, 6 ditambah 8. Maka hasilnya ialah 4. 2 tambah 4 berapa? 6, 6. 3 tambah 5, 8, 4 tambah 6, 10, 10.
A ditambah matriks B dari inilah hasil. Kakak paham? Paham, Bu. Sama dengan yang di media ibu ini. Yang pertama dulu kita jumlahkan elemen-elemen di kolom pertama di matriks A dengan elemen-elemen pertama di kolom matriks B. Itu juga yang kedua kita jumlahkan lagi elemennya di kolom yang kedua di matriks A dengan elemen di B di kolom yang kedua. Apakah paham? Paham, Bu. Kalau paham sekarang ibu lanjut kepada operasi pengurangan. Itu dia operasi pengurangan pada matriks. Sebenarnya operasi pengurangan pada matriks ini sama dengan operasi penjumlahan, bedanya hanya tanda ininya saja. Kita lihat di pengertiannya. Di pengertiannya itu operasi pengurangan pada matriks itu mengurangkan elemen-elemen yang ada di matriks A dengan elemen-elemen di matriks B. Atau kalau ada kan tiganya, ada tiga matriks, kita kurangkan kolom pertama, kolom kedua dengan kolom ketiga. Pokoknya elemennya itu sama. Itu yang seletak. Jadi apakah paham? Paham, Bu. Di operasi pengurangan juga ada sifat-sifatnya. Sama dengan penjumlahan tadi, ada komutatif, asosiatif, sifat lawan, dan identitas penjumlahan. Setelah kita mendapatkan hasilnya ini hasilkan masing-masing tadi, nanti kita masukkan ke sifat-sifatnya. Sekarang ibu jelaskan cara penyelesaiannya sama dengan penjumlahan tadi. Bedanya hanya tandanya saja. Ini ibu masuk kepada contohnya, ibu masuk ke contoh soal. Oke, soalnya sama. Kalau anak-anak ibu paham, misalkan anak ibu membantu ibu menjawab jika A dikurang B. Tinggal lagi A dikurang B. Matriksnya sama kalau benar-benar paham tentang penjumlahan tadi. Soalnya sama. Adakah bisa membantu ibu menjawabnya di depan? Soalnya tetap sama ini. Kalau benar-benar paham, kita kurangkan kolom ini dengan kolom ini. Dan bisa bantu ibu? Bisa, Bu. Silakan. Ya betul, Rani betul. Seperti ini nanti kalau pengurangannya kita kurangkan dulu elemen kolom yang ada di matriks A, kolom pertamanya, dan kolom yang pertama di matriks B, sehingga didapatlah hasilnya matriks A dikurang B ini. Nah, kalau di contoh soal ibu berbeda. Oh sama ternyata ya. Jadi hasil Rani, hasil ibu yang salah. Jadi hasil Rani yang di depan dia yang benar. Apakah paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, ini langkahnya. Mengurangkan kolom elemen yang ada di kolom pertama di A dengan kolom pertama di B. Sekarang kita masuk kepada, berarti untuk pengurangan penjumlahan paham ya? Paham, Bu. Sekarang kita masuk kepada operasi perkalian pada matriks.
dengan bilangan bulat. Dan yang kedua itu operasi perkalian dua buah matriks. Pertama itu kita bahas dulu, kita baca satu. Perkalian matriks dengan bilangan bulat. Adakah yang bisa bantu ibu menyebutkan pengertiannya? Perkalian matriks dengan bilangan bulat. Bisa, Bu. Siapa? Saya, Bu. Kan terlihat jelas di media ini. Apa itu? Perkalian matriks dengan bilangan bulat. Perkalian matriks dengan bilangan bulat yaitu perkalian antara bilangan dengan elemen-elemen yang ada di matriks dapat dikombinasikan dengan penjumlahan dan pengurangan. Benar. Itu perkalian antara bilangan-bilangan dengan elemen-elemen yang ada di matriks. Misalnya seperti ini. Kalau di situ kan F, langsung contohkan dengan angka. Matriks A sama dengan 3. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimaksud dengan perkalian dengan bilangan bulat itu ialah perkalian bilangan dengan matriks, dengan elemen yang ada di matriks. Maka seperti ini. 3 dikali 1, 3 dikali 3, 9, 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali 2, 6, 3 dikali 4, 12, 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, seperti itu operasi perkalian matriks dengan bilangan. Itu bilangan yang ada di matriks kita kalikan dengan elemen yang ada di dalam matriks. Kakak paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk operasi perkalian antara dua matriks. Sana dijelaskan di media ibu ialah perkalian dua matriks itu perkalian dua matriks sama dengan penjumlahan tadi. Penjumlahan tadi kan tanda jumlahnya antara dua matriks kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sekarang kita kalikan. Tandanya berbeda, cuman caranya pun juga berbeda. Caranya itu kita mengkalikan. Mengkalikan baris dengan kolom. Terlihat jelaskan dengan yang di media ibu. Misalnya, baris yang pertama kita kalikan dengan kolom yang pertama, terus kita buat di sini. Selanjutnya, baris yang kedua kita kalikan juga dengan kolom yang kedua. Selanjutnya, baris yang ketiga kita kalikan juga dengan kolom yang ketiga. Maka paham? Paham, Bu. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3. Matriks B 3, 6, 4, 7, 5, 8. Maka tentukanlah matriks A dikali matriks B. Sesuai dengan yang ibu jelaskan tadi, itu perkalian antara baris dengan kolom. Misalnya ini, begini. Baris pertama ini kita kalikan dengan kolomnya. 1 dikali 3 ditambah 4 dikali 4 tambah 2 dikali 2. Begitu seterusnya. Itu perkalian antara baris dengan kolom yang dijumlahkan. Elemen-elemennya kita jumlahkan. Ini kali ini kita jumlahkan dengan ini kali ini. Begitu seterusnya. Kita masuk kepada yang kedua. 2 dikali 4 ditambah 5 dikali 4
perkalian baris dengan kolom yang pertama dijumlahkan. Sehingga didapatlah hasilnya 25, 3, 6, 4, 7, 50, 71, 88. Kakak sampai di sini paham? Paham, Bu. Kalau paham, nah di media Ibu kita diajaknya uji kemampuan. Di sana kan dikatakan kerjakan di buku tugas masing-masing dengan jujur. Nah inilah soal 3 buah matriks dan diminta anak Ibu untuk matriks A ditambah matriks C, matriks A dikurang matriks C, matriks A ditambah matriks B matriks C, dan matriks A dikali matriks C. Kalau benar-benar paham anak Ibu materi yang sekarang, Ibu ingin minta anak-anak Ibu yang bisa menjawab ke depan matriks A ditambah matriks C aja, 1 soal aja, 3 soal lagi nanti Ibu ganti sebagai tugas. Siapa yang bisa? Ada, Bu. Silakan. Nanti yang sering maju ke depan, Ibu akan menambahkan poin di nilainya. Siapa tadi yang maju ke depan? Silakan. Saya, Bu. Nah, matriks yang IC itu kita namakan tadi dengan matriks apa? Perkalian, Bu. Perkalian dengan bilangan. Berarti kita cari dulu perkalian bilangannya. Setelah kita dapat hasil matriks C dengan perkalian bilangan dengan matriks, baru kita kurangkan di soal. Kita tambahkan matriks A ditambah dengan matriks C. Syarat menjumlah matriks tadi itu menjumlahkan elemen-elemen kolom pertama di matriks A dengan elemen-elemen kolom pertama juga di matriks C. Jadi paham ya materi kita hari ini. Nah seperti inilah salah satu jawaban dari soal yang ada di media Ibu. Untuk soal 3 soal lagi, silakan kerjakan di rumah di buku tugas masing-masing dan jawabannya langsung nanti kirim ke kita kan punya grup WA kelas, langsung kirim dan fotokan ke grup kelas kita. Nanti materi ini nanti juga akan Ibu kirim ke dalam grup WA kita. Nanti adakah yang ingin ditanyakan tentang jawaban yang ditulis Rani tadi ke depan? Tidak, Bu. Dipaham ya materi kita hari ini? Paham, Bu. Oke. Siapa tadi yang rajin maju ke depan? Saya, Bu. Oke. Ibu akan memberi hadiah. Tadi yang rajin maju ke depan siapa? Udah 2 kali maju ke depan? Saya, Bu. Silakan maju ke depan dan ini hadiah dari Ibu.
pasti anak ibu berpikir, oh maju ke depan karena hadiah. Makanya kalau lain kali beranikan diri untuk maju ke depan, gak apa-apa salah, nanti kita perbaiki. Yang penting dulu kita berani ke depan, berani menjawab dan berani bertanya, nanti akan ibu beri hadiah. Dan itu ibu tidak bilang-bilang di awal pembelajaran. Oke, untuk tugas hari ininya jelas ya? Ya Bu. Dan jangan lupa dikirim langsung nanti malam jawabannya kalau benar-benar paham materi kita hari ini. Baik, waktu istirahat hampir masuk, waktu pembelajaran kita juga hampir habis. Maka untuk minggu depan kita masuk kepada materi transpose matrix. Silakan dibaca bukunya di rumah atau lihat silabusnya di rumah, materi apa lagi kita gunakan. Oke? Baik Bu. Silakan istirahat, Ibu.